Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Siva Bunga Maharani dengan NPM 2021 41500065. Saya Mahardika Nausya Putri dengan NPM 2021 41500142. Saya Devina Andriani dengan NPM 2021 41500131. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan membuat produk hasil fermentasi dari susu berupa keju guna memenuhi tugas akhir mikrobiologi. Berikut videonya. Mari kita tonton. Apa itu fermentasi? Fermentasi adalah suatu proses perubahan enzimatik secara anaerob yang berasal dari senyawa organik kompleks menjadi produk organik yang lebih sederhana. Proses fermentasi menggunakan mikroorganisme yang tidak bersifat patogen sehingga aman bagi kesehatan tubuh. Proses ini dapat menghasilkan alkohol, asam, dan juga gas. Salah satu tujuan utama dari fermentasi adalah untuk mengawetkan makanan. Adanya perubahan karbohidrat menjadi asam organik dapat membuat makanan menjadi tahan lama. Apa itu bioteknologi dalam proses pembuatan keju? Proses bioteknologi yang terjadi dalam pembuatan keju adalah proses bioteknologi konvensional dengan cara fermentasi. Proses fermentasi keju dilakukan dengan pemberian bakteri asam laktat. Proses bioteknologi pembuatan keju dilakukan dengan metode pengawetan susu. Organisme yang berperan dalam fermentasi keju adalah bakteri Lactobacillus bulgaricus dan bakteri Streptococcus thermophilus yang berfungsi untuk memfermentasi laktosa menjadi asam laktat. Berikut bahan yang digunakan. Yang pertama kita butuh susu, cuka, dan juga garam. Kemudian untuk pewarna alaminya di sini kami menggunakan buah naga, daun pandan, bunga telang, dan juga kunyit sebagai pewarnanya. Alat yang diperlukan yaitu wadah yang mempunyai tutup, baskom, panci, sendok, pengaduk, dan juga kain bersih untuk menyaring. Sekarang kita siapin dulu warna alami untuk mewarnain kejunya nanti. Pertama-tama untuk membuat pewarna alaminya, di sini kita haluskan dulu buah naganya hingga menjadi pasta. Nah, untuk buat warna hijaunya, di sini kita halusin daun pandan dengan air. Bisa dilihat ya teman-teman, airnya berubah jadi warna hijau. Terus selanjutnya untuk membuat warna kuningnya, di sini aku lagi ngupas kunyit sebelum kita masukin ke blender nanti. Nah, ini kunyitnya udah selesai dikupas. Sekarang kita masukin ke dalam blendernya. Terus kita tambahin sedikit air. Baru deh kita blender. Bisa dilihat ya teman-teman kalau airnya berubah jadi warna kuning. Nah, ini setelah selesai di blender. Wih, airnya kuning banget. Ini adalah hasil warna alami yang udah kita buat tadi. Aku pindahin ke plastik supaya memudahkan dalam proses pewarnaan nanti. Ini ada dari buah naganya. Lihat warnanya merah banget kan? Terus ini udah ada warna biru dari bunga telang. Tadi udah rebus airnya, cuman lupa kerekam. Ini udah ada warna hijau dari daun pandan yang tadi kita blender. Terus ini juga warna kuning dari kunyit yang tadi udah kita blender. Tara, cantik-cantik ya warnanya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke proses pembuatan rainbow cheese-nya. Sekarang kita nyalain kompornya, terus panasin pancinya. Prinsip pembuatan keju adalah fermentasi asam laktat yang terdapat di dalam susu. Berikut adalah tahap pembuatan kejunya. Yang pertama adalah pengasaman. Pada tahap ini, susu dipanaskan di dalam panci dan terus diaduk sampai mendidih. Susu harus terus diaduk agar tidak hangus dan lengket. Proses ini bertujuan untuk menumbuhkan bakteri yang akan merubah laktosa menjadi asam laktat. Bakteri yang dimaksud adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Tahap kedua adalah pengentalan. Setelah susu mendidih atau mengalami proses pengasaman, akan diberi cuka. Proses pencampuran asam cuka dengan susu termasuk perubahan kimia loh.
Penambahan asam cuka pada susu mengakibatkan struktur protein yang terkandung dalam susu rusak, sehingga terjadi penggumpalan pada susu. Jadi bagian cair dan padat susu akan terpisah. Selama proses ini, setelah ditambahkan cuka, kita aduk terus juga. Setelah kita aduk terus sampai terlihat ada gumpalan di bawahnya, baru kita matikan kompor dan tunggu hingga benar-benar dingin. Setelah dingin, kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu pengolahan dadi. Pada tahap ini, kita menyaring bagian padat susu dengan kain bersih dan berpori kecil agar terpisah antara bagian padat dan cairnya. Kemudian diperas agar air yang terkandung di dalamnya bisa keluar. Setelah dirasa cukup, tidak ada lagi air yang keluar, kita pindahkan dadi ke wadah yang telah disiapkan. Lalu dicacah agar terbaur sehingga mengoptimalkan pengeringannya. Habis itu, kita bisa menambahkan garam. Penambahan garam atau biasa disebut pengasinan pada keju mirip seperti penambahan garam ke makanan pada umumnya. Namun biasanya itu berfungsi sebagai bumbu. Tetapi ternyata garam memiliki efek penting lainnya loh teman-teman. Seperti dapat memperlambat aktivitas biang dan proses-proses bakteri yang berkaitan dengan pematangan keju. Pemberian garam ke dalam dadi menyebabkan lebih banyak kelembapan akan dikeluarkan, baik melalui efek osmotik maupun efek penggaraman pada protein. Tekanan osmotik bisa disamakan dengan pembentukan pengisap pada permukaan dadi, sehingga menyebabkan kelembapan tertarik keluar dan terjadi pertukaran kalsium dengan sodium yang merupakan hasil dari penggaraman juga, tapi memiliki hasil yang positif pada konsistensi keju, yaitu keju akan menjadi semakin halus dan lembut. Selanjutnya, karena produk kita adalah rainbow cheese, makanya di sini aku tambahin pewarna alami yang tadi udah kita bikin supaya ada warna pada kejunya. Sampai di tahap terakhir nih, yaitu pematangan. Pematangan adalah proses penyimpanan dadi yang telah dicampurkan dengan cuka dan garam, lalu dimasukkan ke dalam kulkas kurang lebih selama 1 hari. Selama proses ini, kelembapan dan suhu di dalam kulkas harus diperhatikan. Setelah 24 jam, keju siap untuk dikonsumsi. Ini adalah penampakan keju yang sudah kita diamkan dalam kulkas selama 24 jam. Kita buka ya teman-teman. Nah, ini dia hasil akhirnya rainbow cheese. Ada warna merah, kuning, hijau, dan biru. Video yang sudah kita tonton tadi merupakan cara dan hasil proses pembuatan keju dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.